Astagfirullahaladzim. Jadi saya iya, lupa. Sorry dari tadi saya ternyata mic-nya belum biasa. Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, ini saya dapat amanah. Sebenarnya saya juga lagi belajar dan masih banyak ilmu yang masih kurang. Jadi nanti kalau misalnya ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon maaf ya. Saya sekedar sharing aja. Karena di sini pasti ada yang banyak yang lebih expert lagi. Oke. Nah, di sini saya diamanai sama Pak Heru, dikasih tugas sebenarnya ya. Dikasih tugas untuk mempresentasikan tentang gradient coil. Oke. Saya langsung sebentar, gradient coil. Oke. Teman-teman kelihatan kan ya di share-nya ya? Kelihatan teman-teman? Kelihatan Pak. Oke. Kelihatan Pak. Kelihatan Mas. Google Meet ini ternyata lucu juga ya. Saya harus pindah-pindah ya ternyata ya. Sebenarnya enak pakai Microsoft Teams sebenarnya. Sebentar. Oke ya, kelihatan ya. Oke. Nah teman-teman, sini saya akan mencoba sharing sebenarnya untuk MRI. Kalau yang berhubungan dengan gradient coil, berarti sebenarnya kita bicara tentang image reformation ya. Jadi cara pembentukan image itu kan pakai gradient coil. Nah, di dalam sistem MRI sendiri, komponennya kan seperti ini. Jadi di sini ada magnet, nanti ada gradient coil, terus ada radio frekuensi coil. Nah, radio frekuensi coil nanti kan ada dua ya, jadi sistemnya transmitter atau receiver. Nah, dari receiver maupun transmitter nanti kan berubah jadi gambar, diolah komputer, oleh transfourier, maka jadilah gambar MRI-nya. Oke. Kemudian coolingnya kan pakai helium nanti. Sementara magnetnya itu kan pakai superkonduktif magnet. Dan di dalam MRI pasti ada radiofrekuensi shield-nya. Jadi shield-nya ini itu pasti udah dirancang oleh orang-orang expertnya supaya nanti misalnya ada frekuensi gangguan, misalnya ada itu ya tower itu kan ada frekuensi gangguan juga, misalnya ada lip yang turun itu kan ada getaran, itu pasti akan ganggu, makanya dikasih RF shield. Oke, kalau kita bicara magnet, ini kalau saya pindah slide-nya pindah juga nggak Mas ya? Pindah. Pindah ya. Pak. Oke, ternyata saya di sini nggak bisa melihat. Oke, jadi kalau magnet sendiri ini tipenya itu kan ada beberapa tipe. Jadi yang pertama itu kan permanen magnet. Jadi permanen magnet itu biasanya seumur hidup ya. Itu benar-benar magnet bentuknya gede gitu dan dia permanen. Jadi listriknya juga buatnya rendah. Nah, permanen itu rata-rata dulu banyak sekali ya. Misalnya 0,23 Tesla, 0,5 Tesla, bahkan ada yang 1 Tesla yang pakai permanen magnet. Jadi dia nggak perlu pakai helium dan lain-lainnya. Dia cuma pakai listrik yang wattnya yang rendah. Kemudian magnet tipe yang kedua itu yang resistif magnet. Jadi dia ada on-off-nya. Dan ini jarang sekali kita temuin ya yang resistif magnet. Nah yang sering kita temuin ini, ya ini ya on-off-nya. Jadi kalau kita nyalain baru dia jalan magnetnya. Nah yang sering sekali kita temui yang sekarang ini adalah teknologi yang terbaru, yaitu yang superkonduktif magnet. Yang mana dia nanti ada wire-nya, jadi ada kumparannya itu kan. Dan di dalamnya nanti ada ya tadi ya gradient coil, ada radio frekuensi coil-nya gitu. Nah ini, itu kumparannya. Jadi
kayak burnya itu dililit ya, pakai kumparan gitu. Itu kalau, di pabriknya kita lihat nanti kalau misalnya ada kesempatan ke pabrik, misalnya di Philips itu orangnya udah tua, itu teliti banget ngelilitin magnetnya di MRI itu. Jadi kumparan gitu ya, dililitin gitu, pakai kayak wire gitu ya, kayak kawat itu ya, dililitin. Nah itu, superkonduktif magnet. Sehingga superkonduktif magnet nanti dalamnya ada helium. Rata-rata kan kalau helium itu kurang lebih cairannya kan 1.500 liter ya, kurang lebih. Oke. Nah, di superkonduktif magnet nanti, mapping-nya adalah seperti ini kan burnya, kemudian yang warna hitam ini vakumnya, terus yang warna hijau ini adalah liquid helium. Jadi ini heliumnya, yang warna hijau ini heliumnya, dikelilingin helium, supaya nanti kan dia bisa menghasilkan, superkonduktif magnet. Terus yang warna merah itu liquid nitrogen. Nah yang, warna ungu ini superkonduktif foil-nya. Makanya dia harus didinginkan terus pakai helium yang 1.500 liter. Nah kalau quench, berarti kalau misalnya ada, sesuatu yang ketarik gitu ya, misalnya ada MRI, ada meja pemeriksaan gitu kan, atau mungkin brankas yang mana itu besi, kelupaan tentang safety MRI, dia akan ketarik. Nah, salah satu cara melepaskan pasti akan di-quench. Jadi ada tombol emergency, dipencet, nah nanti heliumnya akan keluar, itu namanya quench. Nah, kalau udah quench, ya harus diisi lagi heliumnya. Nah, cuman sekarang teknologinya yang tadi kita bicarakan ya. Nah ini, kurang lebih kan, helium itu kan 1.500. Nah ini kumparan magnet ya, itu dikelilingin helium. Nah, helium itu kemudian teknologinya di-seal yang warna ini ya, ini tetap pakai kumparan. Nah, kayak ada seal-nya ini, yang biru-biru ini, itu di-seal. Sebanyak total cuma 7 liter. Jadi ada seal-nya ada 1, 2, 3, 4 seal. Ini ya, kayak bag ini. Dalamnya itu helium, total dari 4 ini 7 liter. Jadi digunakan seumur hidup, selama magnet digunakan. Jadi teknologinya pakai micro cooling teknologi. Jadi ini udah teknologi yang terbaru, yang mana MRI-nya udah nggak pakai helium. Tetap pakai, tapi 7 liter, tapi udah di-seal, nggak akan bocor. Jadi bisa digunakan seumur magnetnya itu digunakan. Oke. Nah ini yang ditanyakan tadi, ini saya ulas saja. Tadi yang ditanyakan Pak Heri ya, apakah workflow-nya otomatis? Nah ini, workflow-nya juga otomatis. Jadi dia ada namanya e-samcard. Di tabelnya nanti udah ada di sini. Misalnya dia mau periksa apa, soldernya mau pakai berapa channel gitu kan. Guidance-nya itu udah ada di dalam monitor gantry-nya ini. Nah, nanti tinggal diklik aja. Misalnya nanti di solder, tinggal klik dia nanti langsung otomatis ISO center, automatic posisi. Nah, yang ini tadi, ini adalah gelombang pakai artificial intelligence, pakai optical sensing, jadi dia akan respiratory-nya itu akan didetek secara otomatis. Jadi nanti kalau pemeriksaan yang tanpa pakai tahan napas, nah ini ketika pintu ditutup ya itu tadi ya, scan langsung jalan ketika pintu ditutup. Nah, scan langsung jalan dan dia udah posisi-posisinya ini udah otomatis juga. Ini otomatis dia geometrinya. Tapi ya sebelum otomatis ya kita setting dulu ya. Tapi ketika udah disetting, pasien selanjutnya dia otomatis akan posisi-posisinya otomatis ketika pintu ditutup. Oke. Ini saya cuma nunjukkan teknologinya aja ya, bukan promosi ya. Maksudnya teknologi MRI yang sekarang itu update-nya ya kurang lebih seperti ini. Nah, karena tadi kan kita bicara nanti ngarahnya ke gradient coil, makanya gradient coil itu akan berhubungan dengan cara pembentukan dari image itu sendiri, gimana image itu bisa terbentuk. Nah, ketika kita bicara tentang pembentukan image, kita bicara tentang key space. Key space itu kayak tempat sementara sebelum terjadi image. Jadi dia kayak semacam kotak gitu ya. Jadi tempat penampungan sementara sebelum terjadinya image. Nah, di dalam key space itu nanti ada radio waves,
gelombang radionya, ada gradiennya, terus kemudian ada key space-nya itu seperti apa, kemudian ya itu tadi yang mempengaruhi kualitas image otomatis ada metriknya, sekian parameternya, terus acceleration key space-nya itu seperti apa. Oke, yang pertama radio waves. Radio waves itu adalah radio frekuensinya. Nah, itu dipengaruhi oleh amplitude, frekuensi, sama fase. Amplitude itu adalah makanya kalau kita bisa misalnya ada orang yang nawarin MRI gitu kan, biasanya kan speknya amplitude-nya itu berapa sih gitu kan. Nah, itu sebenarnya seberapa strong dia punya kekuatan, itu namanya amplitude-nya. Nah nih, jadi strong untuk amplitude-nya itu seberapa gede frekuensinya itu. Itu amplitude. Kemudian frekuensinya, berarti seberapa sering frekuensi itu akan diberi. Satuannya hertz untuk frekuensi. Dan terakhir adalah definisi hertz itu cycle per second ya. Jadi nanti dia berapa cycle per second untuk frekuensi yang diberikan. Misalnya 1 second frekuensinya sebesar ini misalnya, ini semakin kuat, ini semakin lemah misalnya gitu. Kemudian fasenya. Fase kapan akan dilakukan untuk fase itu? Maksudnya fase ketika mau potongan aksialnya, koronalnya, koronal T1, T2 dan lainnya, itu namanya fasenya. Oke, nah ini kan makanya kalau kita kemarin belajar tentang fisika medik kan ada timing kan, T1 itu waktu 63% mencapai, nah itu kan, kalau T2 berarti 36, 63 sama 37, ya itu kan T2-nya kan gitu. Nah itu timing, itu namanya adalah fase, yang mana nanti korelasinya akan berubah menjadi image. Nah ini waktunya. Nah kemudian gradien. Tadi radio frekuensi yang mana itu akan diberikan, sehingga radio frekuensi itu ketika memancar, berarti kan harus ada gradiennya. Nah, gradien ini adalah semacam magnetic field yang mana nanti akan memberi perintah untuk MRI, nanti potongannya itu menjadi aksial, koronal, sagital. Nah, itu adalah gradien. Makanya di gradien itu setiap MRI pasti punya 3 gradien, X, Y, Z. X itu berarti yang X itu koronal, Z itu sagital, Z itu adalah aksial. Nah, ini contohnya ini. Ini adalah ini lubang itunya ya, lubang burnya di lubang gantry-nya itu di MRI-nya. Ini misalnya MRI-nya. Nah, ini MRI-nya kalau kita bikin transparan, nah seperti ini, di dalamnya ada coil, ada kumparan-kumparannya kayak gini. Nah, kalau ini namanya X gradient. Jadi dalam ini, ketika gradiennya kita pilih yang posisi semacam ini, itu namanya X gradient, yang mana nanti hasilnya adalah koronal. Nah, seperti ini potongannya. Jadi dia dari anterior posterior nantinya. Nah, ketika jadi Y gradient, ketika kita pilih, nanti potongannya akan menjadi sagital. Jadi antara kanan dan kiri. Sementara kalau nih, jadi gradient coil nanti seperti ini. Jadi di dalam kumparannya itu udah ada ya gradient coilnya. Jadi gradient coilnya itu nanti yang ke arah X atau ke arah Y, terus satu lagi ke arah Z, yang mana ini adalah aksialnya. Nah ini ke arah aksial. Nah ini, itu gradiennya. Nah ini Z, jadi arah magnetic field-nya nanti ke Z, yang mana akan berubah menjadi gambaran aksial. Nah ini gradient coil kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi banyak sekali ya lilitan-lilitan di sini. Ini gradiennya, nanti yang mana ini ketika dikasih frekuensi, nanti arahnya mau kemana, ke aksial, ke sagital atau ke arah koronal. Ini gradiennya itu, yang modelnya kayak itu ya, kayak apa nih? Kayak belt ya, kayak ikat pinggang ini kan. Nah itu gradiennya ini. Nah ini salah satu contoh lain lagi. Nah, ini dalamnya.
Oh, ini kan dari samping, dalamnya seperti ini. Nah, di sini udah ada ini gradien-gradiennya yang disusun di sini. Dan ini adalah lilitannya tadi ya, lilitan wire-nya tadi. Nah, ini burnya MRI. Nah, terus magnetic field yang utama nanti akan memberikan yaitu slash encoding gradient, pemilihan slash-nya, terus kemudian ada preparation gradiennya, terus measurement gradiennya. Ini adalah processing ketika akan berubah menjadi image nantinya. Yang pertama adalah slash selection untuk gradiennya. Nah, BO itu kan magnetic field-nya ya, ketika kita kasih frekuensi, nah ini ada frekuensi, nah nanti akan mengacu pada Larmor frekuensi ya, kalau 0,5 Tesla itu 21, 1 Tesla 42, 1,5 63. Nah ini ketika kita kasih frekuensi, nah ini sebelum gradien dinyalakan, ini ada frekuensi, nah ini sekarang gradien dinyalakan, yang warna hijau ini adalah gradien yang dinyalakan. Oke. Nah, gradien dinyalakan dan gradiennya diaktifkan. Nah ini, ketika gradien diaktifkan, sebelah kanan energinya lebih gede dibandingkan sebelah kiri. Nah ini frekuensinya. Nah ini, jadi tergantung nanti frekuensinya ke arah mana. Berarti yang merah ini lebih besar daripada yang kuning. Nah ini bolak-balik seperti ini, tinggal nanti kita pilih frekuensi yang ditaruh di mana. Nah, ini. Nah nanti ketika dikasih gelombang, misalnya 41, 42, atau 43, kemudian gradiennya, tadi gradiennya kesekian ya, katakanlah nanti berapa gitu gradiennya, ketika dinaikkan gradiennya, yang hijau ini kita gedein. Nah sekarang udah hampir seimbang antara kanan dan kiri. Kalau tadi kan merahnya kan nggak seimbang, bisa besar yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Tetapi ketika gradiennya kita naikkan, nah sekarang udah mulai seimbang. Nah ketika dikecilkan lagi, gradiennya kanan kirinya jadi nggak seimbang lagi. Nah ketika dikasih frekuensi atau bandwidth, misalnya 41 sampai 42, berarti daerah yang frekuensi sama aja yang nanti akan seperti teori kemarin itu, yang akan bereaksi, yang resonans namanya. Nah, ketika gradiennya ini digedein lagi, nah ini. Nah, ketika gradien digedein, makanya nanti slash-nya akan bisa semakin tipis. Nah, kalau slash-nya semakin tipis, berarti kan resolusinya semakin tinggi. Nah, ini kita kasih gelombang lagi. Nah, selain kita gradien dinaikkan untuk mendapatkan slash yang tipis, kita juga bisa gelombangnya ini kita kecilin. Nah, ini kan gelombangnya pertama gede, terus kemudian kita kecilin. Yang pertama katakanlah 41 sampai 42, terus sekarang jadi 41,8, 42,2 kita kecilin. Nah, kita kecilin untuk gelombangnya, bandwidth-nya. Nah, ini pun juga ketika bandwidth-nya kita turunin, slash-nya juga akan bisa semakin tipis. Jadi ada dua cara, gradien dinaikkan atau gelombangnya atau bandwidth-nya ini kita tipisin. Ya, kita kurangin. Oke. Jadi semua MRI itu punya kedua-duanya itu, pasti semua sistem, semua merek pasti punya kombinasi dari kedua itu, gradien dinaikkan atau bandwidth-nya diturunin. Nah ini sekarang gradiennya nggak seimbang nih sekarang. Kalau tadi kan seimbang ya, pas di tengah aja yang fokusnya. Tadi kan fokus di tengah. Nah sekarang salah satu gradiennya dinaikkan yang sebelah kanannya. Berarti daerah sini yang kanan itu energinya semakin besar, makanya frekuensinya semakin, gelombang amplitudenya ini semakin raket ya, semakin apa ya, berdekatan. Semakin rapat. Nah, kemudian makanya kenapa MRI walaupun dia nggak bergerak, tubuhnya tetap, tetapi gambarnya kita bisa motong dari mana aja. Kan dia nggak bergerak kan. Jadi nggak harus difokusin, misalnya kalau X-ray kan harus kalau tangan kanan ya fokusnya tangan kanan. Nah,
Kalau MRI, dia tiduran aja, kita bisa pilih slash selection-nya. Nah nih, nah kita pinggirin seperti ini, nanti kan tercipta gambar lagi gitu. Makanya MRI itu magic-nya di situ. Jadi kita bisa main-mainin untuk slash selection-nya. Makanya nanti kalau misalnya kita ambil dari atas ke bawah gitu, ya dia otomatis slash-nya ini kurang lebih seperti ini pergerakannya. Jadi bisa ke tengah, ke kanan, atau ke kiri gitu, sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini nanti akan menghasilkan axial slash, namanya main magnetic field-nya. Axial slash itu simbolnya GZ, gradient Z, berarti ini untuk axial slash. Terus sagittal slash, ini yang sagittal. Nah ini GY, dan satu lagi coronal slash atau GX. Nah ini. Jadi intinya di gradien tadi itu akan menghasilkan X, Y, Z. Z untuk aksial, Z gradien sagittal, dan X adalah untuk koronal. Nah itu adalah pertama tadi ya, slash selection-nya. Kita mau milih aksial, koronal, atau sagittal. Kemudian fase encoding gradient, yaitu adalah preparation gradient. Nah di fase ini, misalnya ini adalah potongan aksial. Ini dari arah depan ya. Nah ini kalau kita putar, nah ini aksial. Nah, di aksial tadi itu sebenarnya banyak frekuensi yang di situ. Amplitudenya banyak sekali. Nah, ini amplitudenya. Nah, itu namanya nanti kan fase. Jadi 90% ke atas, 180 ke samping, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke atas ya gitu. Itu namanya fase. Makanya ketika dikasih gradien, fase namanya encoding. Tadi kan pemilihan slash, sekarang pemilihan adalah fase encodingnya. Jadi di encoding, nah dikasih gradien. Nanti gradiennya ada yang rapet itu berarti sinyal semakin ini positif ya, ini semakin rapet, semakin kuat ini encodingnya, yang bawah semakin lemah. Nah ketika nanti gradiennya otomatis nanti kan kesearahan semua ya, nanti sesuai dengan rumus itu ya. Nah ketika gradiennya ini dimatikan, dia akan balik seperti semula lagi. Nah itu namanya adalah fase encoding yang mana itu berhubungan dengan waktu, dan waktunya ini akan berubah. Sebelumnya waktunya ini ya, nah ini waktunya kayak gini sama ya, yang waktunya kan sama semua ini, mengarah ke kiri semua, tetapi ketika dikasih gradien, kemudian dimatikan gradiennya, nah nih ada yang ke sini, ada yang ke kanan, ke atas, ke samping. Nah ini kurang lebih atomnya semacam ini, protonnya. Nah sekarang kita udah dapat potongan per barisnya. Nah, kalau kita lihat grafiknya, dikasih radio frekuensi 90 derajat, slash-nya, ini yang kita pilih tadi. Ini, slash-nya, 180 derajat. Nah, fasenya dia akan berubah-ubah. Fase encoding, yang nanti akan berubah jadi gambar ya. Nah, itu tadi kalau sebelah kiri. Nah, kalau dari sebelah atas kita kasih encoding sama. Nah, nanti berubahlah menjadi, kalau tadi kan aksial. Nah, sekarang ini jadinya sagittal ketika dari atas kayak gini. Kita kasih encoding sebelah atasnya. Ini gradiennya ini ya. Dikasih encoding sebelah atas. Berarti kalau ini positif, yang sebelah kanan lebih kuat energinya. Makanya lebih rapat. Nah ini. Dan kita udah dapat sekarang untuk kolomnya. Kolom itu berarti untuk sagittalnya. Tadi kan baris, sekarang kolomnya udah ada juga. Nah, secara grafiknya gitu 90, kemudian satu fase 180. Nah, fasenya ini akan berubah-ubah sehingga nanti ketika dikasih radio frekuensi, nah ini radio frekuensinya mau kuat, nah ini kan berubah-ubah terus nah dia untuk fasenya. Sehingga nanti kita bisa baca untuk gambarannya. Ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini nanti. Potongan aksial, potongan koronal, potongan sagittalnya. Jadi nanti terbentuklah yang mana gambarnya menjadi aksial, Z, Z sagittal, X koronal. Oke. Nah, untuk Z yang aksial berarti nanti gradiennya adalah feed head, jadi dari kepala kaki, arahnya, directionnya. Kalau untuk gradien Y yang sagittal berarti dari kanan kiri gradien, sementara kalau X yang koronal berarti dari depan belakang gradien.
Nah, slash selection-nya seperti ini. Kalau aksial, ini ya, potongan aksial, ini kepala aksial. Ini kepala aksial. Berarti dari feet head ya, dari kaki ke kepala untuk potongan aksial. Nah, fase encoding-nya itu bisa menggunakan, makanya kalau di MRI itu ya, kalau di kenyataannya di lapangan itu kan kalau kita mau potongan aksial, mana yang mau kita jadikan referensi, biasanya kan ada dua lagi kan, koronal atau sagitalnya. Nah, kurang lebih seperti itulah gampangannya. Jadi kalau kita mau pilih yang aksial, encoding-nya berarti kita dari anterior posterior atau dari right atau left. Nah, itu namanya encoding. Kalau koronal berarti dari anterior posterior, encodingnya bisa dari right atau left atau F atau H, head atau feet. Jadi nanti kalau di MRI itu kita mau potongan koronal, berarti yang kan nanti ada 3 display di situ, aksial, koronal, sagital. Berarti kalau kita mau koronal, berarti yang kita atur adalah yang kita encoding adalah yang untuk koronal atau dari sagitalnya gitu. Atau dua-duanya itu kan saling melengkapi supaya dapat posisi yang simetris gitu kan, nggak kepotong nah gitu. Oke, kalau sagital, left right gradient yang dipakai, encodingnya bisa pakai anterior, posterior, depan belakang atau foot atau head. Nah ini encodingnya ketika aksial seperti ini gradiennya. Nah ini untuk sagitalnya encodingnya. Nah di dalam encoding sendiri itu adalah 0 sampai 360 derajat dalam satu key space ya, dalam satu tempat ketika pembentukan image-nya. Nah ini yang untuk aksial, untuk sagitalnya sama ya, semua 0 sampai 359. Kurang lebih 0 sampai 360. Ada space 1%, 1 derajat di sini. Aplikatifnya semacam apa seperti ini. Jadi kita dari sagital, encoding dari sagital sini, ini kalau misalnya ada kepala, ketika 0 ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kotaknya, key space-nya sesuai, makanya nanti hasil gambarnya bagus. Gitu. Tapi problemnya, ketika key space-nya itu 0 dari 0 sampai 360, tetapi ketika kita kayak kolimasinya itu ya, kelebihan untuk kolimasi penataan di kepalanya. Jadi ini kan melebihi nih, harusnya kan sampai 360 di dalam kotak. Ini kalau melebihin, nah apa yang terjadi? Makanya seringkali ini kan kelebihan 10 derajat ya, sampai 1 derajat. Nah ini akan terekam juga sama sistem proton yang ada di sini, karena di sini kan juga ada proton-protonnya kan. Ini kelebihan ini. Nah, sama alat ini akan dideteksi juga, akan ditaruh di sini. Akan di-encoding, disesuaikan dengan key space-nya, jadinya larinya ke sebelah kanan sini. Sama juga ini, kelebihan 360 sampai 370, jadi kelebihan 10 derajat, dia akan ditaruh di mana? Di encoding yang sebelah kiri. Makanya namanya nanti menjadi backfolding atau fold over. Kan sering ya kalau di MRI, kenapa kok ini gambarannya jadi kayak gini? Nih, depan belakang jadi kayak gini. Nah ini karena keluar dari key space-nya. Namanya backfolding atau fold over. Oke, ini yang berhubungan dengan gradient. Jadi intinya gradient adalah pemilihan kita mau slash pemilihan aksial, koronal atau sagital itu menggunakan gradient coil. Terus kalau untuk coil sendiri, karena temanya cuma 2 ya, gradient sama coil ya. Dan ini saya baru bikin juga. Maklum ya, bukan pengajar jadinya. Nah, untuk coil sendiri, nah ini ya. Tadi gradient coil di sini tempatnya. Nah, gradient coil nanti kan ada gradient amplitude yang mana kekuatannya itu berapa ya untuk mengasih frekuensi. Nah, ini. Nah, untuk menerima itu kan menggunakan radio frekuensi coil. Nah, ini. Nah, coilnya itu ada 2 tipe biasanya. Itu ada yang transmit maupun receiver. Jadi dia bisa memancarkan sekaligus juga bisa sebagai penangkap sinyalnya. Nah, secara umum
nanti ada body coil. Body coil itu berarti yang udah include di dalam burnya itu ya, di dalam gantry yang lorongnya itu udah include di dalamnya, udah ada coilnya, namanya body coil. Atau surface coil. Surface coil itu berarti yang tambahan itu ya, yang modelnya kayak macam-macam sesuai dengan kebutuhannya. Nah ini macam-macam dari coil. Izin Jadi Pak, banyak sekali nggak coil. jalan slide-nya. Oh nggak jalan ya? Maaf. Sebentar. Oh iya ya, sorry. Sebentar, saya stop dulu. Ternyata enak pakai Zoom atau Microsoft Teams ya. Lebih simpel ya. Oke ini. Sekarang udah kelihatan ya? Ya, sudah Pak. Sudah Terima ya? kasih. Ya, makasih. Ya, kita belajarnya cara simpelnya aja ya. Yang mudah dipahami aja gitu. Nah, kalau untuk MR radio frequency coil, nah ini. Jadi nanti kan setelah kasih gradient coil, jadi dari magnet nanti kan yang akan menghasilkan frekuensi nanti ya. Mau berapa yang dikasih. Nah, nanti kan dari gradient coil nanti akan dijadikan nanti potongannya mau seperti apa, aksial, koronal, atau sagital. Nanti kan ada juga encodingnya, cell selection, kemudian encodingnya, kemudian measurementnya, mau dijadikan T1, T2, atau proton density, kemudian dari 3 basic itu nanti bisa jadi FFA misalnya, dan macam-macam flare, dan macam-macamnya itu nanti dari gradient coil ini, nah nanti kan akan diterima oleh coil. Dari gradient coil diterima oleh coil ini. Nah coil ini nanti akan diubah oleh transfourier ke komputer, jadilah gambar. Oke, coil itu sendiri ada 2 tipe, body coil sama surface coil. Kalau body coil itu berarti yang udah include di dalam gantry MRI-nya itu ya, itu body coil. Sementara yang surface coil itu yang nanti tambahan coil yang dari luar itu, yang modelnya misalnya nanti coil kepala, coil knie, dan lain-lainnya. Nah ini contoh macam-macam dari coil. Nanti saya sebutin coilnya satu persatu. Ya nanti kalau misalnya teman-teman mau pembelian MRI, kan ada gambaran, oh ternyata kok saya nggak di-deliver untuk coil ini ya kan gitu. Jadi coil itu sebenarnya banyak banget, cuman ya itu tadi, setiap marketing biasanya, karena coil itu mahal ya, makanya kalau nggak diminta biasanya nggak dikasih gitu. Nah, kegunakan surface coil itu sendiri, kegunaannya berarti signal noise ratio-nya akan semakin meningkat. Kalau meningkat, nanti otomatis gambarnya juga akan bagus karena lebih dekat dengan organnya. Jadi intinya MR itu kalau lebih dekat dengan organ yang di scan gitu, dia gambarnya akan lebih bagus. Makanya kenapa butuh coil yang tipenya beda-beda. Nah, kemudian dari tipe surface coil itu ada yang linear coil, quadrature coil, maupun synergy coil. Nah, macam-macamnya ada channel ya, ada elemen, ada channel. Nanti makanya di spek alat itu biasanya kan ada ya coil head misalnya. Ternyata dia misalnya 16 elemen, cuman channelnya ada 8. Maksudnya apa? Elemen itu kayak wire-nya. Jadi coil itu di dalamnya kan sebenarnya itu ya kayak semacam apa ya, kayak kumparan juga kan di dalamnya, ada dililit-lilit juga. Berarti kalau misalnya dia 8 elemen, misalnya head coil, dia 8 elemen, berarti kayak kumparannya itu ada 8. Misalnya 8 elemen, 4 channel, berarti gerbang yang dibuka itu cuma 4 gitu. Jadi kalau misalnya elemennya ada 12, berarti signalnya yang diterima itu akan semakin bagus. Semakin banyak elemennya itu semakin bagus. Berarti kalau elemennya udah bagus, itu berarti biasanya juga akan berbanding lurus dengan channel yang akan dibukanya. Misalnya 8 elemen, 8 channel gitu. Tapi ada juga yang misalnya 50 elemen, cuman channel yang dibuka 40, ada juga sih, tergantung spek alatnya masing-masing. Jadi channel itu nanti gerbang yang dibukanya, tetapi elemen itu adalah untuk menangkap signalnya. Semakin banyak signal yang ditangkap, berarti
gambar resolusinya akan semakin bagus. Nah, surface coil sendiri itu modelnya ada linear. Kalau linear itu cuma satu direksi aja, directionnya, arahnya cuma satu aja. Kalau kuadratur itu ada dua arah, terus sama satu lagi sinergi. Nah, sinergi kalau teman-teman misalnya lihat, coil itu nanti bisa dipadukan misalnya dari coil untuk misalnya untuk spine dengan coil dengan torso itu yang untuk dada, itu bisa digabungkan. Itu namanya coil tipe yang sinergi. Nah, SNR-nya juga semakin ini ya, linear, kuadratur, sinergi. Sinergi itu yang paling besar, paling tinggi untuk signal noise ratio-nya. Nah, kalau linear coil, radio frekuensi coil, nah kurang lebih seperti satu direction ya. Ini cuma satu direksi aja. Jadi kalau dalamnya kita buka ya ini ya, ada kayak lilitannya ya ini kayak wire-nya ini cuma satu direksi nanti. Nah, desainnya kayak gini ya. Nanti ini elemen tuh yang kayak gini lah. Ini elemennya ini. Jadi ini nanti ada dua elemen. Nanti elemennya ada berapa? Ada satu, ada dua, misalnya ada tiga. Semakin banyak elemennya, berarti dia untuk menerima signalnya semakin bagus. Makanya elemen dengan channel tuh beda ya nanti. Nah, yang kedua ini yang tipe coil yang kuadratur. Jadi dia dua direksi. Direksi dari kanan kiri, atas bawah itu bisa. Terus kemudian ada tipe yang linear pass array. Atau dengan kata lain sinergi coil. Jadi kita bisa mensinergikan antara coil satu dengan coil yang lainnya itu bisa bersinergi. Nah, ini. Jadi kita bisa mensinergikan antara coil. Nah, ini saya mohon maaf karena kebetulan saya di Philips, makanya saya mengambil contohnya Philips juga gitu. Jadi kalau di Philips itu nanti ada brass coil, tipenya itu linear detection. Nah, nanti tipe dari tiap-tiap coil nanti ada. Berarti kalau brass ini, yang model seperti ini, itu nanti berarti linear detection. Dan di situ tipenya juga receive only. Jadi ada dua tipe ya, nanti ada yang transmit bisa, receive bisa. Tapi kalau yang ini bisa receive only. Makanya nanti kalau misalnya ada teman-teman jadi panitia untuk MRI, kurang lebih tahu lah. Oh, ternyata coil itu sendiri itu ada tipe-tipenya, kemudian ada channelnya, elemennya. Nah, itu. Ini brass coil berarti untuk mamografi. Kemudian ada circular coil, nanti ada G1, C3, C4, nah itu biasanya digunakan untuk misalnya temporomandibular joint gitu kan. Kemudian bisa digunakan juga untuk eye, orbita, inner ear gitu kan. Bisa digunakan ini. C1 coilnya, aplikasinya bisa untuk facial, jadi wajah gitu. Spine juga bisa. Foot juga kaki, shoulder juga bisa. Kalau ukurannya beda-beda ya, C1, C3, C4 yang membedakan ukurannya. Modelnya kayak ini ya, kayak itu ya, metal detector itu ya, lingkaran itu kayak metal detector ini. Itu namanya circular coil atau C1, C3, C4. Aplikasinya ini ya, kalau C1 bisa untuk wajah, spine, shoulder, foot, kidney, lower abdomen. C3 itu 14 cm diameternya, itu bisa untuk orbita. Jadi semakin kecil berarti ya untuk high resolution, untuk clinical yang lebih kecil. Kemudian ada endocavitary coil. Ini modelnya kayak ini ya, coilnya kayak probe itu ya, kalau USG kayak probe itu. Jadi modelnya kayak gini. Coilnya itu digunakan biasanya untuk rektum atau untuk prostat. Dia tipe coilnya linear. Namanya endocavitary coil. Ada coil semacam itu. Ada microscopic coil. Tipenya linear detection juga. Kemudian digunakan untuk biasanya untuk finger gitu ya, jari tangan gitu. Jadi lebih ke high resolusi untuk yang kecil-kecil itu ya, misalnya jari tangan gitu. Untuk kulit superficial, lah itu bisa juga. Kemudian key body coil. Nah, body coil ini, nah ini dia pakai direksinya quadrature detection. Jadi bisa dari arah depan belakang, kanan kiri. Itu biasanya key body coil itu di dalam gantry-nya itu adalah ada coilnya di situ.
Yang mana itu biasanya udah semua merek ya, itu sudah tertanam di dalam gantry-nya. Ini bisa digunakan otomatis untuk body ya. Biasanya untuk Dweeps, ya itu kan bisa juga menggunakan body kayak gini. Tapi tergantung mereknya sih ya. Nah, tipenya ya, transmit sama receive coil. Ini body coil, kemudian head coil, ada juga head coil. Tipenya quadrature detection, cuman ini receive only. Oh tadi yang body bisa transmit, bisa receive. Tapi kalau yang head coil ini cuman untuk receive only. Aplikasinya yang head ini bisa digunakan untuk kepala. Nah, kalau misalnya mau ankle atau feet bisa juga nanti kasih fiksasi di dalamnya. Misalnya ini untuk kepala, bisa digunakan untuk ankle sama feet juga. Kemudian knee coil, ini dedicated untuk knee coilnya. Dia pakai quadrature detection juga, jadi dua arah direksinya. Itu bisa aplikasinya bisa digunakan untuk knee, ankle, foot, hand, elbow. Nah, kita bisa menggunakan knee coil. Kemudian neck coil, dia pakai quadrature detection tipenya. Kemudian bisa digunakan untuk cervical, kemudian untuk karotis ya, atau circus Wallis bisa juga pakai ini. Kemudian untuk cardiac imaging bisa juga, tetapi untuk neonatal ya, atau yang untuk bayi yang kecil lah, itu bisa digunakan pakai neck coil ini. Kemudian thoracic atau lumbal coil, modelnya seperti ini ya, memanjang gini. Itu pakainya, coilnya tipenya juga quadrature detection, bisa digunakan untuk thoracic spine, lumbal, atau screening total spine dari cervical sampai sacrum, itu pakai lumbal coil. Kemudian R1 coil, tipenya linear detection, ini biasanya digunakan untuk kombinasi. Nah, ini gambarnya nggak ada. Nah, ini body coil seperti ini body coil. Nah, ini pakainya tipenya sinergi. Nah, kenapa sinergi? Karena ini nanti bisa dipadukan, misalnya pakai ini, kanan kiri ini kan sinergi ya, atau nanti dipadukan dengan coil apa gitu, itu namanya sinergi. Jadi ini atas bawah ini kan sinergi nih. Ini ada coil, jadi satunya ditaruh di bawah, satunya ditaruh di atas, itu namanya sinergi. Ini bisa digunakan untuk abdomen, torak, pelvis, terus abdominal angiografi, vascular angiografi peripheral, untuk body coil. Nah, ini sense cardiac coil. Nah, ini khusus untuk kardiak. Kardiak ini tipe coilnya juga sinergi. Ini digunakan untuk kardiak gitu ya, karena memang cardiac coil ya, otomatis dia dedicated untuk kardiak. Karena dia berhubungan dengan kardiak, makanya dia bisa juga digunakan untuk misalnya torak gitu ya, mediastinum, terus abdomen, pankreas, pelvis, prostat, rektum, bladder bisa juga digunakan untuk pemeriksaan itu. Kemudian ada sense flag coil, di flag. Nah, ini digunakan untuk, dia sinergi juga tipenya. Nah, ini digunakan untuk misalnya TMJ, IAC gitu ya, small joint seperti VRIS gitu, superficial vessel, pediatric imaging, nah gitu. Tipenya ini SML itu ukurannya. Jadi kalau semakin besar ukurannya nanti juga bisa digunakan misalnya untuk brachial plexus, brain intervention, itu bisa juga pelvis, torak, prostat itu. Dan cara penggunaannya kalau yang sinergi kayak gini, itu jangan langsung ini ya, kanan kiri itu nggak boleh. Satu berdiri, satu berdiri sama tengkurap gitu ya. Ini nggak boleh juga. Atas bawah berdiri kan bisa. Jadi jaraknya harus ada bisa. Nah ini contohnya seperti ini cara pemakaiannya. Kemudian head coil yang 8 channel. Nah nih makanya nanti apalagi yang untuk daerah head ya, itu head untuk kepala ya, itu biasanya nanti di spek ada itu berapa channel, berapa elemen gitu. Semakin tinggi channel berarti semakin bagus ya, apalagi elemennya semakin tinggi. Jadi nanti kalau udah semacam ini sense head coil nanti itu aplikasinya bisa digunakan untuk brain. Kemudian knee coil. Kenapa ada sense? Nah, sense itu maksudnya dia udah sinergi dan kecepatannya bisa lebih tinggi. Dalam artian sense itu udah, kalau di Philips namanya sense ya, kalau merek-merek lain apa ya namanya ya? Saya kurang paham kalau merek lain. Tetapi sense itu dia bisa mempercepat untuk waktu akuisisi. Gitu, kalau pakai sense. Knee coil ya tadi ya seperti knee gitu.
neck coil ini kayak tadi. Karena ini sinergi makanya bisa digabungkan ya ini. Ini untuk headnya, nanti tambah lagi coil lagi di sini gitu. Nah, ini bisa disinergikan ya. Ada 1, 2, 3 coil itu bisa disinergikan. Karena tipenya synergy detection. Pediatric coil ada juga. Jadi yang khusus pediatric ada juga. Dia pakai synergy detection juga. Kemudian coil untuk pembuluh darah, misalnya vaskuler, untuk daerah peripheral yang panjang itu. Nah, ini ada 12 elemen. Pas array itu maksudnya elemennya ada 1, 2, 3 yang disusun secara paralel nanti di sini. Ini digunakan untuk high resolusi, untuk pemeriksaan angiografi, peripheral kayak gitu. Terus sinergi spine coil untuk spine, otomatis untuk spine ya, untuk cervical, thoracal, lumbal. Misalnya nanti mau bip track option, nah gitu kan. Bisa menggunakan spine coil. Spine coil seperti ini, ada head, jadi bisa head juga bisa pakai. Ini manjang gini. Ini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di dalamnya nanti elemennya juga banyak nih dalamnya. Kemudian TMJ coil. Nah, ini khusus untuk TMJ coil. Linear detection bisa digunakan untuk TMJ, mata, orbita, ear, laring gitu. Untuk 3 Tesla nanti ada juga sendiri untuk ini head coil, tapi untuk khusus 3 Tesla dia pakainya tipe coilnya adalah kuadratur. Dia bisa transmit maupun receive. Nah, itu bedanya. Ini khusus untuk brain. Cardiac coil, nah ini. Emang nanti setiap Tesla dia punya itunya sendiri-sendiri ya untuk apa tipe coilnya. Ini synergy detection. Jadi yang paling penting adalah ternyata ada synergy detection gitu ya, ada linear atau kuadratur. Itu yang paling penting yang harus kita ketahui untuk macam-macam coilnya. Otomatis kalau untuk cardiac coil ya tadi ya bisa untuk kardiak, mediastinum, abdomen, pelvis gitu. CTL coil ini yang untuk 3 Tesla modelnya jadi kayak gini ya. Itu synergy detection. CTL itu maksudnya untuk cervical, thoracolumbar coil. Oke, torso coil ini bisa untuk angiografi abdomen, untuk vaskuler gitu. Torso coil. Nah ini kurang lebih kesimpulannya. Berarti kalau mau pakai brand bisa pakai primary-nya, bisa pakai ini coil-coilnya, head, flex L gitu. Ini macam-macamnya coil, kegunaannya. Pilihan coilnya kalau misalnya IAC berarti pilihnya ini. Ini kurang lebih kesimpulannya semacam ini. Ya, ini. Kalau untuk sinergi head coil, anterior neck misalnya A atau AP, recommended-nya pakainya yang seperti apa coilnya. Nah ini kesimpulannya. Cervical spine, thoracal spine, lumbar spine, total spine. Nah ini yang digunakan untuk primary untuk pembelian coil. Secondary-nya kalau nggak ada ya bisa memakai yang misalnya kalau untuk spine, cervical bisa pakai neck coil gitu. Kalau untuk spine ya spine coil gitu. Oke. Nah ini untuk torak, misalnya untuk heart, jantung gitu kan, aorta, coronary artery, karena arteri di kardiak pun bisa. Nah ini untuk primary choice-nya. Abdomen, untuk liver, angio, kidney, pankreas. Ya. Ini yang bisa dipakai untuk pelvis, bisa pakai body, bisa pakai sense kardiak yang tadi ya. Prostat juga bisa pakai sense body kayak gitu. Jadi nanti sesuai dengan klinikalnya sih. Nah, ini sebagai contoh sebentar. Oke, sebagai contoh sesuai dengan klinikal mana tadi ya. Nah ini, jadi ada coil portfolionya tergantung ya untuk klinikalnya mau pakai neuro, MSK, body, breast, kardiak, vaskuler, pediatrik. Nah nanti ada solusi untuk tiap coil. Misalnya neuro, nah bisa pakai head spine coil, plex, mikroskopi, sense, head coil. Nah ini contoh-contoh coil kalau khusus untuk neuro. Nah kalau kita klik dalamnya, ya nanti ada ini
untuk vaskuler, untuk neurovaskuler coil, nah itu ada 18 elemen, cuman dia 16 channel kan gitu kan. 16 channel sama dalamnya 18 elemen. Jadi elemen tuh ya kayak kumparannya itu ada banyak 18, cuman gerbang yang dibuka itu ada 16. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini pemeriksaannya contohnya ini untuk head span coil, jadi bisa untuk vascular, carotid sampai circulus wilisi, total body spine juga bisa. Ini kalau pakai head span coil. Kemudian kalau MSK, nanti contohnya. Nah, ini kalau MSK kita bisa pakai ini. Ada untuk coil shoulder, ankle, knee, wrist, flex arm, shoulder, nah kayak gini. Nah, ini ada 4 elemen, 4 channel. Ini khusus untuk shoulder. Ini sebagai gambaran aja ya. Nah ini contoh-contohnya. Karena ini waktu sudah mau maghrib ya. Ini saya cepetin aja. Ini head coil, ini aplikasinya. Ini torso coil, jadi bisa untuk pembuluh darah, peripheral, jantung, abdomen juga bisa. Torso coil. Ini hampir sama kayak tadi, ini cuma ini para aplikasinya seperti ini. Untuk contoh-contohnya, torso coil untuk cardiac coil 32 channel. Jadi kalau untuk cardiac yang bagus pakainya 32 channel dan 32 elemen. Kumparannya ada 32, gerbang yang dibuka juga ada 32. Untuk menghasilkan image quality yang bagus untuk kardiak. Dan body coil bisa untuk pemeriksaan abdomen juga. Body coil biasanya elemennya 4 channel. Ini kebetulan cuma pakai 4 channel ya. Cardiac coil 5 elemen, 5 channel. Ini untuk flex S coil. Ini kan daerah apa itu kayak siputnya itu ya. Inner ear-nya itu. Flex M coil 2 elemen 2 channel. Ini untuk shoulder. Flex L coil. Ini untuk pediatrik juga bisa. Ya, ini untuk shoulder. Knee coil. Ini modelnya knee coil. Ini gambarnya. Proton density-nya. Ini gambaran tibannya. Ankle coil. Ini ankle gambarnya. Nah, kalau kita dedicated ada ankle coil, resolusinya pasti tinggi. Walaupun tadi bisa dipakai juga pakai coil yang kepala ya, bisa juga. Cuman kalau dia dedicated untuk ankle, gambar resolusinya pasti bagus banget. 8 elemen, 8 channel, itu ankle coil. Knee atau foot coil, nah seperti ini modelnya. Ini hasilnya. Shoulder coil ada sendiri, jadi khusus untuk shoulder, modelnya kayak gini, jadi kayak semacam pakai baju jubah gitu ya, ditempelin di shouldernya. Terus kemudian ini khusus untuk wrist coil. Ini contoh hasilnya, wrist coil. Ini wrist, ini dari potongan aksialnya. Ini wrist coil juga contohnya. Dengan model yang beda ya, ini model yang pertama kayak gini, ini model yang kedua. Ini lebih itu lagi, lebih kecil. Ini hasilnya, resolusinya. Intinya MRI itu kalau berdekatan dengan objek, itu pasti resolusinya akan semakin tinggi. Solder coil, ada 4 elemen, 4 channel. Breast coil, nah ini 7 elemen, 7 channel juga, jadi bisa untuk pemeriksaan mamografi, MR mamogram. Ada juga yang mammo track breast coil. Jadi beda ya modelnya seperti ini. Elemennya yang membedakan, ini cuma 7 elemen, 7 channel, sementara ini 16 elemen, 16 channel. Nah ini, hasilnya pasti beda banget. Kalau kita lihat ini hasilnya, cuma 7 elemen seperti ini. Ini yang pakai 16 elemen, 16 channel. Beda banget dengan resolusinya. Nah, itu. Makanya semakin tinggi channel elemen ini semakin bagus. Ini breast imaging contohnya. Ada yang model seperti ini juga. Kalau ini cuma 4 channel, 4 elemen. Saya cepetin ya. Endocoil. Misalnya mau prostat gitu kan. Rektum, nah itu pakai endocoil. Ini contohnya. Untuk aplikasinya. Sinergi pediatric coil. Jadi pakai ini untuk pediatrik.
Ini kan head coil ini. Tapi karena dia pakai sinergi nih, coilnya ada 1, ada 2, disinergikan. Nah, ini cardiac coil untuk pediatrik. Ya, ini untuk mikroskopi coil set, nah seperti ini, misalnya Venger atau untuk mata, nih hasilnya. Endocoil, nah ini kayak tadi ya, masuk misalnya rektum atau prostat itu. Nah ini simpulannya, portfolio macam-macam coil. Dan biasanya di pembelian nggak akan dikasih semuanya, makanya kita harus kritis juga. Kita minta misalnya torso coil untuk kardiak gitu kan, untuk neuro imaging yang bagus, vaskuler, yang bisa misalnya wall spine juga otomatis lah, itu pasti setiap vendor punya, tinggal kita request. Oke, mungkin cukup sekian untuk sharing dari saya. Mohon maaf kalau ada salah atau kurangnya. Nanti kalau mau lebih detail kita bisa tanyakan langsung ke Bapak dosen kita supaya lebih dapat cara ilmunya. Mohon maaf karena ini kantor saya sebentar lagi mau tutup, masih pandemi. Ada pertanyaan mungkin? Arif mau tanya. Ya. Mau izin? Ya, gimana Mbak? Dikit aja Mas. Apa? Mas kalau aku kan pernah coba gitu kan Mas, rasain jadi pasien gitu. Nah itu kan ada pas scan kepala, pas T1 dia bunyi terus T2 dia terus pas DWI-nya dia suaranya lebih kenceng, itu apakah berhubungan dengan encoding gradient tadi Mas? Betul. Encoding itu yang akan menjadikan suara-suara tadi. Jadi pada saat fase encoding itu yang akan menjadikan suara itu lebih kenceng, lebih itu. Nanti kalau tiba suaranya deng itu deng, kalau lebih deep misalnya langsung dung. Nah, itu encoding itu yang akan menjadikan suara-suara tadi. Betul. Tadi saya lupa untuk menyampaikan itu. Jadi itu di encoding tadi, betul. Mas boleh tanya nggak? Iya. Gini Mas Arif, kan waktu kemarin mau pengadaan alat di tempat kami itu, akhirnya mental lagi karena katanya biaya operasional untuk MRI itu terlalu mahal. Itu betul atau enggak sih sebetulnya? Nah, sebenarnya gini Pak. Pertama kalau MRI-nya pakai helium, pembelian helium pertama itu kan mahal. Helium itu kan pasti menguap itu. Makanya ketika milih harus yang 0, 0 untuk itu penguapannya. Karena ada di spek itu kan, harus 0. Karena kalau nggak 0, dia nguap. Karena untuk helium sendiri harganya 500 liter itu kurang lebih hampir 800 juta. Jadi kalau 1.500 liter berarti 1 M, hampir 2 M lah nanti, kurang lebih. Itu dari heliumnya sendiri. Belum untuk lain-lainnya. Emang pemeriksaannya, maintenance memang mahal sih Mas. Kecuali kontrak servisnya pun mahal setiap vendor. Kecuali tanpa kontrak servis ya. Nah mungkin dari situ sih Mas, perawatannya emang mahal karena banyak faktor Mas. Karena gini, helium itu kan kayak chiller, terus kemudian suhunya kan harus di maintenance bagus Mas. Karena kalau sampai mati listrik itu bisa nguap. Makanya kalau kejadian kayak gitu, misalnya daerah yang mana mati listrik bisa setengah jam. Sekarang kan ada UPS ya, UPS itu kan rata-rata setengah jam maksimal banget. Nah kalau misalnya sampai 1 jam mati lampu, helium habis, rumah sakit juga harus ngisi, gitu. Itu salah satu contoh-contoh kecil aja sih. Makanya kenapa MRI itu lebih mahal daripada CT scan. Kalau CT scan mati lampu ya sudah kan gitu kan. Tetapi MRI nah itu harus tetap di maintenance untuk listriknya, karena dia kan harus dingin terus Mas. Nah untuk mendinginkan chillernya heliumnya kan harus pakai chiller. Chillernya biasanya nanti 2 dan itu nggak boleh mati. Makanya chillernya harus 2. Itu harus misalnya nanti salah satu mati, satu harus hidup terus. Makanya itu harus maintenance paling penting itu chiller. Nah, kadang di Indonesia provider untuk chiller sendiri itu gimana ya? Kadang naik turun Mas, karena setiap vendor itu nggak punya chiller. Chiller itu dari vendor-vendor lain. Kecuali Philips jual atau Siemens jual chiller, lah itu beda ya. Tapi biasanya chiller itu adalah vendor-vendor tertentu, yang mana kadang sekarang ada, mungkin 2 tahun lagi hilang, misalnya kayak gitu. Nah,
Untuk maintenance chiller sendiri kan juga butuh biaya aja. Itu baru dari chillernya. Oh, Iya, jadi ya masuk akal sih. oke Mas, terima kasih. Iya. Mas Arif izin bertanya. Iya, Mbak. Kalau misalkan getaran itu bisa mempengaruhi nggak, Mas? Bisa. Getaran Lift gitu kan. truk lewat gitu. Nah, truk lewat itu akan mempengaruhi. Makanya kayak misalnya makanya kalau gini, jadi kalau misalnya nggak ada tempat dan MRI harus ditempatkan yang mana situ banyak gangguan frekuensi, biayanya kosnya akan jauh lebih mahal karena RF radio frekuensi shield-nya dia pasti masangnya misalnya contoh untuk di sini ada getaran lift gitu. Gimana cara bendung getaran itu? Dia kan harus dikasih RF shield. Nah, itu mungkin kalau kita kasih simpelnya kasih aja 1 gitu, cukup. Tetapi ketika getarannya banyak itu nanti RF shield-nya bisa dikasih 2, dikasih 3, kasih 4. Nah, itu ada orang yang ngukur untuk itunya. Nah, makanya kadang mahalnya itu terlalu sangkar Faraday-nya itu juga mahal tuh. Itu sangkar Faraday dibentuk itu tergantung dari gangguan frekuensi di sekitarnya. Makanya biasanya ketika mau pembelian MRI orang project akan lihat dulu nih. Di sini ada BTS tower atau enggak, itu dekat lift atau enggak, dekat jalan raya atau enggak gitu. Makanya kalau bisa ya jangan yang banyak gangguan frekuensi. Karena kalau misalnya gini, Mbak, ketika kita lagi MRI, misalnya langsung duduk, itu nanti ada getaran yang akan ganggu. Nanti akan ada artefak biasanya. Makanya diharapkan kalau misalnya MRI tempat yang benar-benar terhindar. Tapi ada solusinya juga sih. Kalau misalnya ternyata di situ banyak gangguan, yaitu tadi sangkar Faraday-nya akan dibikin untuk antinya itu dibikin semakin banyak. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Oh, baik Mas. Kemarin kan aku juga udah bilang seperti itu, Mas. Cuma katanya tidak berpengaruh. Makanya saya juga bingung. Kalau misalkan tetap dipaksakan itu takutnya nanti udah pasang tapi nggak bisa berjalan kayak yang tahun lalu juga gitu, Mas. Di tempat yang sama nggak bisa jalan gitu. Secara teori sih pengaruh sih, Mbak. Cuma kadang kan kalau orang vendor, wah yang penting bisa kan, karena pengen menang. Iya, kan? betul. Nah, itu yang saya takutkan. Kan pengen menang, yang penting bisa. Karena dia juga akan udah memperhitungkan juga sih, Mbak. Maksudnya memperhitungkan dalam artian, oh ini getarannya, gangguannya sebanyak ini. Berarti dia harus sangkar Faraday-nya, kekuatannya harus sekian, udah diperhitungkan juga sebenarnya. Baik, Mas. Kalau udah punya pegangan itu kan kita bisa ini ya, Mas. Bisa. Bisa berargumen gitu loh. Jadi nggak Bisa. asal iya doang gitu. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Mas Arif, izin bertanya Mas, boleh Mas? Boleh Pak Eri. Izin bertanya Mas Arif. Tadi yang dikatakan kalau seandainya di dalam genre MRI, kalau ada musibah misalkan entah oksigen tertarik ataupun berangkat tertarik, itu kan secara otomatis kita akan mencet Frequency-nya ya. Iya, tombol emergency yang di luar. Kencing Mas ya. Sehingga kan nanti heliumnya akan habis Mas. Betul. Nah, kalau seandainya punya Mas Arif itu yang Philips yang ada 7 liter helium, kalau kita pencet, kita tekan tombol emergensinya akan sama juga gak? Quenching juga Mas? Atau gimana Mas kira-kira Mas? Nah, teknologinya itu udah nggak pakai quench pipe Mas. Makanya gini, kenapa MR itu dikasih ke basement biasanya? Nggak dikasih ke lantai 3, ke 4, atau 5. Karena apa? Ada quench-nya itu Mas. Jadi kalau terjadi quench, itu kan ada pembuangan keluar ya. Iya. Nah, di Philips, alat yang terbaru ini udah nggak pakai quench lagi. Pipanya itu udah nggak ada lagi Mas. Karena kalau misalnya, kan 7 liter itu di-seal. Jadi udah benar-benar dibungkus dan nggak akan bocor, nggak akan. Jadi tinggal nanti dimatiin aja. Dimatiin, terus baru dihidupkan lagi, kurang lebih rundown-nya 2 jam, habis itu dikalibrasi maksimal 8 jam udah ready lagi. Walaupun kita pencet tombol emergensinya, nggak masalah dengan helium yang back-nya itu nggak masalah ya? Enggak, karena kan udah di-seal Mas. Di-seal itu udah nggak akan berkurang sedikit pun? Nggak akan berkurang. Karena udah semacam di-seal dan udah itu. Nah nih, misalnya terjadi saser ya. Apa ya ini kan cuma update teknologi ya, bukan promosi ya, maaf ya. Nggak apa-apa. Ini kan ya kita nggak tahu lah namanya di rumah sakit musibah itu kan nggak kita harapkan.
Siapa tahu di antara teman-teman ini sekolah MRI yang sudah punya ilmunya. Nah, kita kan bisa berbagi ilmu di sini, berbagi pengalaman. Apalagi Mas Arif kan sudah sangat banyak ilmunya kan yang sudah berpengalaman juga. Enggak, Mas, sedikit ilmunya, Mas. Nah, ini misalnya terjadi ini ada kursi ini ya, kelempar ke magnetnya gitu kan. Nah, udah tinggal konsolnya ini dimatiin, listriknya dimatiin, tarik aja ini, tarik dari burnya. Kemudian ini udah ada on off-nya, Mas. Nanti tinggal di-on-in lagi. Udah tinggal scanning lagi bisa. Nah, waktunya itu kurang lebih 2 jam untuk kalibrasi lagi. Udah cuma itu aja. Untuk kalibrasinya itu yang kalibrasi kita sendiri atau kita memanggil teknisi, Mas? Atau mungkin itu teknisi. Oh, kita akan tetap manggil teknisi ya. Betul. Nah, ini. Jadi antara nanti magnet dicas lagi, cold down, magnet re-energize di magnet lagi butuh kurang lebih 6 jam maksimal. Jadi total kurang lebih 3 jam lah, Mas, itu. 8 jam total yang dari on off tadi ya. Kalau klasik magnetnya kayak gini. Bla 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 quench, waiting helium datang gitu kan. Refill magnet, ramp up untuk lagi, simming lagi, baru ke pasien. Tetapi kalau pakai free helium, magnetnya mati, kemudian dicas lagi, diisi energinya dengan listrik lagi, udah start ke pasien lagi. Simmingnya paling 2 jam udah cukup. Gitu, Mas. Karena kan yang helium, misalkan yang helium ada 1000 liter, seandainya ada musibah seperti itu, kalau nggak kita pencet emergensinya, kita manggil teknisinya, kan itu akan dinolkan dulu dan butuh waktu lama. Setelah itu dimasukkan lagi, tapi tetap helium akan berkurang ya. Iya, helium pasti akan kurang itu, Mas. Siap. Baik, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama, Mas. Nah, ini. Oke, kita cukupkan sekian, Mas ya. Terima kasih ya waktunya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah, kurang, karena ya saya ada keterbatasan untuk ilmu, makanya lagi belajar lagi. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Arif. Terima kasih semuanya. Ya, makasih. Izin live ya. Nuwun, Mas Arif. Sama-sama, Mas. Iya. Nah, foto dulu ya.